Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Olman Obrolan pengalaman. Oke, kali ini kita kembali lagi di pengalaman horor. Horor kita. Ya, ada guys, masih ada pengalaman horor. Banyak dong. Tadi. Banyak dong banyak. Kalau gua pengalaman horor mungkin agak-agak lupa ya, tapi gue inget tuh horornya tindian kan. Ya. Tahu tindian, rep-repan ya. Tahu. Yang kalau tidur kayak kerasa ditindihin gitu. Iya, gue kayak mimpi kayak nyata gitu. Oh iya. Paling kayak gitu. Tapi gue pengen denger cerita lu dulu nih. Kalau cerita gua horornya bukan ketindihan sih, Mas. Iya. Gua kayak jadi pada suatu kisah aja. Jadi kayak dulu gua kecil. Itu posisi gua libur kayaknya, libur sekolah ya, hari Minggu. Gua ke belakang rumah Mas Aboy. Terus? Jadi gua ceritain dulu nih, rumah gua tuh belakangnya tuh sawah-sawah Mas. Sawah terus ada sekitar berapa ratus meter ya? Ya hitung aja genepin lah sekilo lah. 1 kilo lah dari rumah gua tuh rel kereta. Iya. Rel kereta tuh. Gua pagi-pagi sekitar jam 6, setengah 6 atau jam 6 gitu. Lupa gua. Cuma kan waktu gua SD kelas 6 itu jam 6 aja masih gelap. Maksudnya masih gelap. masih pagi. Pagi, 6 pagi. Pagi udah gelap. Masih gelap. Masih agak gelap gitulah. Iya. Nah, gua ke belakang rumah kencing. Iya. Kencing di belakang rumah sawah. Masih kecil ya? Iya, masih kecil udah amat ya. Kencing. Habis kencing gua kayak nggak langsung ke rumah, Mas. Diam dulu ngeliatin sawah. Kan masih seger kan udaranya. Gua kayak samar-samar tuh, nggak samar sih sebenarnya, itu bener-bener solid cuman jauh. Itu ada bayangan. Ada bukan bayangan, putih-putih. Itu tadinya gua ngeliat satu, ya putih-putih. Gua kira Mas apa pernah tahu burung itu nggak, burung apa namanya ya, kayak yang warnanya putih gitu. Kalau di gua itu burung Merpati kali bukan? kayak merpati gitu, warna putih gitu, ada lah kalau di sawah-sawah. Kalau di gua namanya cekutur. Warna putih gitu. Gua kira burung itu Mas terbang. Bunyinya itu kukur. Iya gitu. Oh, dia cekukur. Iya. Nah, itu gua kira burung itu Mas putih terbang bolak-balik di rel itu. Jauh lah. Oh, tetap kelihatan putih. Bolak-balik. Itu kalau di omong burung bentuknya aneh, jadi kayak modelan kain gitu loh. Kain putih terbang. Cuman gua mikirnya masih burung terbang kan, bolak-balik. Terus di rel itu kan pasti di samping rel pasti kan ada tiang listrik itu kan, tiang-tiang gitu. Nah, pas dia ngelewatin tiang, kan tiang segimana sih, nggak terlalu besar lah. Paling cuma tiang listrik kan? Iya, tiang listrik kan itu. Lihat set, dia jadi dua Mas. Jadi dua depan belakang gitu. Ini masih kayak burung enggak? Itu yang gua ngomong, kayak gua lihat burung, kayak gua ngomong burung itu bentuknya aneh, tapi pemikiran gua masih burung. Gua liatin aja, kan tadinya satu kan jadi dua, tambah gua perhatiin kan itu apa gitu. Gua liatin aja, liatin, dia masih bolak-balik. Terus dia sempat berhenti, dan berhenti itu gua inget banget Mas, gua berhenti itu dia kayak ngeliatin gua Mas, dia kayak ngadep ke gua. Tapi kan jauh kan, gua nggak tahu kalau dia ngadep kemana, tapi di pikiran gua dia ngadep ke gua. Gua kayak apa itu, ngeliatin. Terus di rel itu, di samping rel itu dia ada kayak bukan papan sih, apa ya, kayak pelang gede itu buat pengirim sinyal. Dia dibuat pengirim sinyal ke kayak ke stasiun terdekat. Nah, itu agak gede tuh, sekitar 5 meter panjangnya. Cuma tingginya 2 meter. Gue sering main di situ soalnya gue tahu. Nah, abis itu dia ngelewatin situ. Gue pas dia berhenti kayak ngeliatin gue, dia ngelewatin situ Mas. Ngelewatin situ, nggak keluar lagi. Dia kayak udah hilang aja. Nggak ada lagi. Udah hilang aja, bener-bener hilang. Gue kayak gue langsung kayak nge-freeze gitu. Langsung gue masuk rumah. Nggak gue ceritain ke siapa-siapa. Baru Iya, enggak sih. Kayak gue
pernah cerita, cuman udah lama, kayak selang berapa hari baru cerita. kemarin aku ngeliat ini. Itu mah halusinasi Ya, gitu. apa posisi masih kecil ya? Iya. Kayak, cuma Tapi perasaan doang gitu. Tapi setelah itu gua kan iseng kan, kayak lu pernah nggak sih cerita-cerita kayak tahu tentang di sini ngeliat apa. Temen gua kadang ada yang cerita, oh ini tetangga gua ada namanya siapa ya, lupa, pokoknya ada lah, dia pernah abis kalau di desa gua tuh ngobor belut malam-malam. Dia ngelewatin rel itu yang gua ngeliat putih itu. Di situ dia ngeliat samar-samar tuh perempuan, Mas, lagi berdiri di tengah rel. Cuma dia ngelewatin rel nih, set, pas dia di tengah rel kan dia pasti nengok kanan kiri kan, takutnya tiba-tiba kereta, walaupun pasti kan kedengeran lah, kayak dia refleks ngeliat kanan kiri. Pas dia ngeliat kiri, itu di depan yang pelang itu yang gue ngomong tadi hilang tuh, di situ depan itu dia sekitar 10 meter dari dia ngeliat kayak perempuan, Mas, baju putih gitu. Pas bener-bener dia lurus sama dia, lurus. Pas dia tapi sama-sama lihat enggak, dia kayak cuma gimana ya, tetangga gue tuh ngelewatin rel, terus dia ngadep ke kiri gini kan, nengok kayak gini kan. Nah dia lihat ada perempuan, tapi perempuan ini lihatnya bukan ke dia, kayak ngeliat lurus aja udah, nggak ngeliat ke dia. Ya, nah pas tetangga gue lanjutin jalan ngelewatin rel, nggak ada udah. Berarti itu memperkuat yang lu lihat ya. Nah makanya gue kayak pas di situ. Ya jangan-jangan apa itu ya. Gitu ya. Jadi anehnya kok pas dia udah ngelewatin rel udah hilang, Mas, bener-bener hilang, nggak ada lagi. Nah maka dari itu kayak dia udah kayak tetangga gue tuh nggak jadi itu ngobor belut itu, balik ya. Udah takut juga paling itu. Terus ada lagi cerita di situ juga, Mas, di situ juga. Tapi pang itu juga enggak, dia di agak jauh sih, dia cuma di rel itu juga. Soalnya kan dia tahu lah, teman gua lagi cari burung, kayak burung cari burung apa cari belut ya, sama aja ya kayaknya. Cari belut tetap malam. Iya malam, kayak belut kan kalau malam kan keluar tuh. Ini kan di lubang-lubang biasa kalau belut, Pak. Enggak, kalau malam dia keluar, Mas. Keluar. Iya keluar ya. Dia di rel itu tuh ngelihat ada yang duduk. Dia pikir sama kayak dia lagi nyari belut, cuma lagi istirahat duduk. Duduk. Nah, habis itu dia udah bodo amat. Selang berapa menit? 10 menitan atau 15 menit lah. Itu ada kereta lewat, Mas, cuman pas dia nengok ke orang itu masih di situ, masih duduk. Itu kereta udah mau deket, Mas, dia masih duduk di situ. Duduk ya, teman gua refleks kan teriak, "Oh ya awas, ada kereta." Takutnya kan dia ngelamun atau apa kan. "Oh ya awas." Dia nggak ngerespon, nggak apa aja, tetap diam duduk situ. Pas kereta lewat dia kayak mental nggak? Gimana ya, kayak kena cuman kayak nggak ada mental gitu loh, kayak set gitu loh. Tapi nggak yang apa namanya, kayak nyata gitu, kayak iya kayak nyata, kan. Ya set udah lewat tuh, kereta lewat, dia samperin kan sama temen gue, dicariin nggak ada bercak darah, nggak ada. Dan dia juga mentalnya nggak kayak orang kan, maksudnya kayak nggak, bukan mental, Mas, dia kayak gitu kayak hilang aja, kayak pas kereta lewat set pas banget hilang gitu. Nah teman gue udah habis dari itu langsung itu sama balik, daripada ada apa-apa kan. Berarti pada situ iya emang dia di situ. Dan itu pun memperkuat bahwasannya yang lu lihat itu beneran malam itu. Makanya gue juga mikir dari itu, iya kayaknya ini deh. Kayak ini terakhir cerita di rel itu nih, gue balik gawe, pas gue masih gawe di kampung, gue pas abis shift malam, gue inget banget tuh, pas shift malam gue balik jam 6 pagi, baru mau
Baru banget mau tidur mas. Baru banget mau tidur, gue udah bersih-bersih, udah ngegeletak di kamar itu. Baru banget mau tidur, bapak gue ngomongin, "Gas, itu kamu nggak ke rel? Apa sih? Ngapain ke rel? Mau tidur? Itu ada yang orang ketabrak di rel itu." Tabrak, gua ya namanya orang penasaran kesono gua. Ih beneran mas, potongan-potongan badannya ada, masih belum diambilin polisi. Lah orang aku kesono tuh masih sepi mas, masih paling berapa orang doang, bener-bener kelihatan. Ih, Karena tadinya lu lewat duluan sih ya. Balik gawe lewat lu ya. enggak lewat rel gua balik. Cuma kan rumah gua belakangnya rel kan, di walaupun agak jauh, cuman kan kalau rame-rame tahu lah gitu. Tapi emang sering terjadi kecelakaan. Kalau seringnya enggak mas, cuman ya itu pas orang itu ditelusurin siapa gitu, ternyata itu orang gila. Oh, gila. Mungkin orang gila jalan di pinggir rel karena kereta, karena terlalu deket gitu. Soalnya ditelusurin tuh orang gila. Cuma kan ya bisa menambah aura mistisnya kan, maksudnya Tapi dengan kejadian gitu. tadi malah itu orang biasa tuh, dan gue pikir di rel itu sering terjadi kecelakaan. Jadi Kalau di situ enggak sih, enggak terlalu banyak. Cuman ada tempat masih jalur rel itu agak lumayan jauh sih, itu perlintasan kereta. Itu udah ada pelangnya padahal man. Ada pelang keretanya. Cuma itu di situ sering mas. Jadi dari kayak apa cerita-ceritanya, ada tuh anak sekolah dia balik sekolah besoknya mau ujian, itu pelang udah ditutup mas, dia nyelonong aja, posisi kereta udah mau deket, ya udah dia ketabrak. Anak sekolah padahal besoknya mau ujian deh. SMK. Iya tuh geger tuh pas itu. kosong pikirannya kali ya. Cerita warga yang di situ itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu loh, kayak udah bablas aja. Jadi kayak ya itu menambah orang mistis. Iya mungkin kayaknya kalau percaya nggak percaya mungkin kayak ditutupin sama setan budek. Iya, Iya misalnya kan di rel kan mistisnya itu apa, cerita-ceritanya setan budek gitu. Tapi gue jadi punya cerita deh pas tuh ngobrol masalah ini nih, tentang ya itu kejadian kecelakaan di tempat tertentu. Cuma kan kalau sini kan jauh dari rel. Iya. Nah, ini kan ini kontainer ya. Jadi di peregangan gue itu kalau dipikir ya, kalau gue ingat hampir tiap tahun ada aja peregangan sepanjang dari jalan dari gang gue terus apa pokoknya Pengol Semper lah. Iya. Itu biasanya gue sering lihatnya itu sampai arah ini Toar, Bang Beca situ. Oh iya tahu. Iya. Ada yang kecelakaan situ. Dari gua kecil, bahkan pernah dulu ada korbannya tetangga kita. 2 orang ojek sepeda menyeberang. Iya. Satu meninggal, dan satu selamat sih. Ya. Nah, terus ada lagi kayak orang dari mana sih, orang jauh. Seringnya orang jauh. Awal-awal tuh pertama kali gue tahu ada kecelakaan tuh orang sini. Nah, selebihnya tuh biasanya orang jauh semua, orang jauh, nggak orang sekitar sini lagi. Iya. Bahkan ada yang dari apa Kota Serang, tempatnya plat A kalau nggak salah. Iya. Kecelakaan gitu. Terus juga pernah ada nggak lama kecelakaan itu ada yang ngapain siromnya apa bikinnya itu datang ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya rumahnya kan di belakangnya itu kalau nggak terbatas sama mini soccer tuh dulu tuh, itu dia dekat jalan. Oh langsung jalan. Ya. Sempat surupan atau gimana tuh bibi saya pak web dari kerabat saya yang surupan gitu. Iya. Ngakunya dia korban di situ. Emang sih biasanya. Nah, agak ini juga kali kan. Iya. Terus belum lama juga pas tahun lalu kalau nggak salah ada kan juga kan. Itu sampai tetangga kita punya bayi nih. Itu bayinya nangis mulu. Sawan ya? Sawan malam Jumat. Satu jadi dia menjual apa gitu. Nah kita nangis. Sawan gitu. Karena emang juga kalau dilihat lagi ya batasan sama nggak terlalu jauh dari jalan. Iya benar. Rumah berapa rumah aja. Jadi rumah dia nih belakangnya itu ada rumah yang kalau depannya rumah orang belakangnya dia itu udah ke jalanan. Oh iya. Gitu. Apalagi kan lo bayi kan sensitif ya.
Terus gue pernah juga kecelakaan itu gue lihat, gue pernah naik motor, gue kuasa naik motor juga deh mas. Gue di belakang orang itu, ya ada cowok tuh, awalnya gue nggak tergandeng dulu, gue nggak tergandeng, set, kedua tuh tergandeng, lama tergandeng, ada orang lewat, abang tuh, ngebut, yang motor apa gue lupa, motor berisik sih, kata gue, di piring gue tuh kayak, gue ngeri amat sih, gue motor takut kecelakaan gitu ya. Lama gue jalan lewat, bener, orangnya tuh kecelakaan. Di area sekitar situ, pokoknya kejadian itu pasti di area situ ya. Yang lu pernah dengar nggak yang ada anak sekolah kecelakaan mau ulang tahun? Oh enggak. Nggak pernah dengar ya. Dulu itu bulan apa tahun berapa juga? Berapa tahun lah pokoknya intinya kalau gue perhatiin tuh hampir tiap tahun. tahun. Mungkin kasarannya kayak ini kasaran aja ya, mungkin penunggu itu minta darah atau tumbal gitu. Orang sih bang kasaran gitu ya. Ya, Cuman kasarnya. kita juga nggak berani ngomong itu ya. Pokoknya kita selalu kita sebagai warga sekitar atau terutama saya ya. Selalu berdoa sih ya, namanya kita tinggalnya di situ kan. Iya benar. Ngeri juga kan kadang-kadang. Iya benar. Kalau dipikir-pikir itu ngeri juga tuh. Cuman memang kalau kita perhatiin orang jauh sama kejadian itu hampir tiap tahun. Dan saya pertama saya tahu ada kecelakaan itu yaitu tetangga saya. Sama akhirnya beberapa ada kecelakaan lagi meninggal juga, sebenarnya kontainer. Dia mau nyelip di daerah depan gang saya itu ada pasir-pasir. Licin gas. Jadi kalau kita mau Pleset ya. Kadang-kadang orang ngerem, pleset jatuhnya ke arah. Iya tuh. Emang kalau itu sebenarnya lebih hati-hati sih ya. Kalau emang kita nggak yakin, jangan maksain kan belakang apa belah. Benar. Tapi kadang-kadang juga anehnya karena lagi kejadian macet tuh. Karena macet nih, harusnya kan pelan ya. Iya. Tapi kok bisa? Ya itu yang diomong kayak orang tuh kalau misalnya emang posisi udah nggak meyakinkan buat nyalip, ya udah gitu loh, jangan dipaksain. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan horor, horornya ya itu, memang kayak semacam kayak minta. Makanya tiap tahun sebenarnya semua jalan tuh biasanya ada sih gitu. Cuma kan nggak semua sih ya, banyakan. Terus tentang ketindihannya Mas Apo ini. Kemudian gue hampir sering sih, belakangan udah jarang, tapi dulu gue sering tuh kayak, misal gue ngontrak nih, kan gue baru nikah ngontrak nih, ngontrak di kontrakan baru gue itu, istri gue kerja nih, gue pulang gak malam, pulang pagi, istri gue kebetulan kerja, gue sendirian tuh hari Jumat tuh kebetulan ingat banget gue. Itu berarti pagi lah ya. Masa boy. Gue tidur, kejadian rebutnya itu pas gue bangun sih udah mau waktu Jumatan. Oh, berarti udah agak siangan ya. Siang. Jadi gue itu rebut siang tuh. Gue rebut, kendihan itu kayak ada yang nindin gue. Berasa 3 makhluk. Gue bangun susah, nggak tahu siapa. Gue inget banget gue nggak ada orang kan. Gue inget ya. Emang kalau orang ketindihan itu kayak mimpi tapi lebih kenyata sih. Jadi kita kayak inget ini nggak ada orang. Gue di kontrakan sendirian gitu. Gue tidur sendiri sih, gue kerja, gue ingat gue baru pulang kerja nih, gue tidur, terus gue tuh kok ketindihan, ada makhluk pada nindin gue, cuma gue ya gitu, pasti orang kalau ketindihan baca-baca ya, baca Fatihah, khusus segala macam ya kan, selawat, sampai ajan pun gue pernah ketindihan baca ajan, pas gue baca pas ngumpan baca ngumpan gue ajan, rasa tuh kayak, gue tuh sebelumnya sadar gue sempat kayak ngelempar gitu guys. Jadi kalau gue tuh kayak ada lubang pengen udara, jadi gue kayak lempar, kayak megang dia, gue lempar 1, bener-bener inget banget tuh, 2, 3, gue lempar keluar semua tuh, ada 3 makhluk gitu, sampai udah lempar semua, gue masih baca, akhirnya gue bangun, alhamdulillah, bener nyata banget kayak mimpi apa nyata lah gitu, lebih kenyataannya daripada mimpi kalau orang tinggal, itu gue sama kontrakan gue pas pertama kali gue baru nikah, nah pas gue pindah kontrakan lagi. Kejadian lagi gue dengan makhluk yang sama. Enggak, makhluk beda, makhluk di rumah yang kontrakan yang baru. Iya. Jadi ini ada apa? Kita jadi tahu di sini ada ini gitu. Tindihan juga tuh gue kayak ada satu sosok lah. Yang kedua ini satu sosok kayak tindihan gue tindihan gitu kan. Nah, akhirnya itu kejadiannya kalau nggak salah itu malam kayak sih. Akhirnya gue juga bisa tuh baca kebangun pas ketindihan itu sampai gue pindah kontrakan tadi di atas tapi masih sama beda daerah sama yang pertama ya. Terus gue pindah ke bawah tempat beda daerah
di atas. Nah gue pindah ke bawah karena udah kosong, bawah nggak ada orang. Gue pikir istri gue baru punya bayi waktu itu, Biar enak lah ya. anak di bawah itu gue ketinggian lagi, beda makhluk lagi, ketinggian lagi gue. Ya kayak gitu, baca-baca segala macam, lama akhirnya kebangun. Ketinggian mulu gue, kata gue setiap pindah kontrakan gue ketinggian. Dari situ gue pindah kontrakan lagi tapi masih daerah yang sama. Iya. Pemiliknya pun masih sama orangnya. Gue pindah ke tempat belakang. Gue kalau ingat yang terakhir nih, rumah gue sekarang, ini rumah gue yang sekarang nih. Itu gue baru masuk itu, ya gue ingat kayak agak merinding nih. Baru masuk itu tuh gue kayak ngerasa kayak ada orang itu, kayak ada sosok nenek. Sosok nenek, mukanya pun jelas. Jadi gue udah ngerasa kayak gue jadi ingat sosok itu kayak ingat. Oh berarti Mas Apoy pas masuk itu tuh kayak udah di pikiran Mas Apoy tuh udah tergambar nenek itu. Tapi gue nggak bisa ngeliat. Iya kayak cuma pikiran gue ada di nih. merem gue nih, saya masih kebuka. Di merem gue kayak sosok itu gas. Dia ada di bawah, lantai bawah gue lantai 2 lantai. Dia ada di bawah. Nah pas gue tidur tuh, gue merasa kayak gue kayak ketindihan, gue kayak bukan ketindihan, tawarin nggak ketindihan, gue kayak nggak sosok dia gitu. Dia kayak ada di bawah gitu, kayak lagi mantau gue gitu, walaupun dia ada di bawah gitu, gue ngerasa kayak diikutin gitu. Nah terus kan gue juga sempet tuh namanya bikin konten YouTube musik kan. Gue pakai green screen segala macam. Gue kalau konten tuh pulang gawe kan jam 10 gas. Kita belum ada sip-sipan ya. Saya pulang gawe, gue bebenah, gue beres, sholat segala macam, gue konten. Kalau konten tuh gue nggak cukup sebentar. Anak istri gue udah pada tidur di kamar, gue masih konten di ruang TV itu. Konten sampai jam 2 orang. Nah itu gue pernah saat lagi konten asik, gue nggak fokus gue teralihkan sama sosok itu guys. Kata gue, kok itu gue pengen mati, gue bisik. Dalam hati gue pengen ngomong gini, jangan ganggu. Kalau mau senyum dia diam, jangan ganggu gue gitu. Padahal kan dia nggak ngapakin ya, cuman di pikiran gue dia nampakinnya guys. Sosok itu jelas banget, jadi kayak gue nggak fokus. Jadi gue sampai bikin konten musik itu nggak jadi. Gue sampai ngomong kayak gitu, akhirnya alhamdulillah konten gue kelar tuh, bikin musik selesai gue. Baru gue baru tidur. Nah, gue kan tidur, kalau tidur depan TV tuh, anakku di kamar sama istri gue. Gue di ruang TV tidur. Nah ini baru ketindihan nih, gue ketindihan itu. Gue berasa gue pengen bangun, tapi bukan sosok itu sih ini. Nggak jelas. Yang lain lah ya. Lain, tapi nggak jelas. Nah sosok itu kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada yang nenek itu. Udah nggak pernah ngerasa lagi gue. Atau mungkin udah terbiasa masa boynya, atau merasa gue alam nggak pernah ngerasa pikiran gue, nanti gue nggak pernah kepikiran situ. Malah pas gue kepikiran lagi gue agak trigger nih. Benar-benar serem gitu. Nah itu gue pas waktu ketindihan ini, gue tidur ketindihan, gue tuh pengen pindah ke kamar, saking gue takutnya. Apa sih sosok apa sih di ketindihan gue tuh, gue berasa pengen pindah ke kamar, bangun nggak bisa. Terus bahkan sampai kayak setengah mimpi gue tuh udah pindah ke kamar. Tapi pas gue sadar lagi, masih dalam tindakan itu, gue sadar lagi, bukan, gue masih di sini nih, gue masih di tempat yang gue tidur ini, tuang tamu. Takutan ya kan, gue baca doa sampai terakhir ajan. Pas gue ajan sendiri, gue ajan di masa di tindakan itu, gue ngerasa gue ajan nih, gue ajan baru kelepas. Langsung gue beneran bangkit dari tempat itu, gue masuk ke kamar. Tidur di kamar gue sama istri gue takkan gue ketakutan. Kata gue kali ini gue ketindihan, gue ketakutan sampai kabur, pindah tempat tidur gue. Tapi pas Mas Apoy Mas Apoy ngerasain ketindihan, itu ngelihat nggak sih sosoknya apa gitu? Kalau seringnya gue nggak ngeliat, kayak cuma hitam atau kerasa doang. Seringnya. Kerasa kayak ada nih makhluk yang nilai gue gitu. Berarti nggak kelihatan kayak sosoknya gitu. Enggak. Ya itu yang tiga orang yang tiga pertama itu, gue juga nggak jelas kayak sosok kayak gelap-gelap sama-sama putih gitulah. Apa gitu kan. Nah, ternyata yang kalau ini kembali lagi ke kontrakan yang sebelumnya, yang pertama kali itu bekas kamar mandi. Dan katanya serem. Yang di kontrakan itu kan gue masuk lorong dulu, masuk kontrakan itu ada lorong dulu. Terus suka ada yang gendong gitu. Katanya, "Dek, kamar kamu tuh deh, itu kamar mandi jadinya deh." Intinya aja. Pantasnya kata gue, kok serem banget ya, kata gue. Perasaan gue, bini gue pas lagi hamil tuh pernah tuh, ada yang ngetok-ngetok kamar yang pertama. Bini gue ngebukain, dikira gue lagi belum pulang kan. Gue lagi manggung gitu, ngeband lah gitu kan, gue suka ngeband.
Kemarin nggak ada orang gas. Itu kalau nggak salah jam belum 12 sih belum. Masih jam Ada 10. orang dia. Takutan aja ya kunci lagi. Kunci sama dia. Nah pas gua ngetok-ketok beneran nih gua. Nggak Dia dibuka. nggak bukain. Karena udah ketakut. Ya. Udah takut. Gua pikir bini gua tidur lah. Udah tidur kali lah bini gua. Pas itu akhirnya udah tuh gua pulang. HP gua lobet. Gua tidur di rumah mama gua. Iya. Tahu apa? Assalamualaikum, Mam. Ya. Manggil gua tuh, panggilan gua tuh dia manggil gua Pak Panjul. Jul, Panjul. Assalamualaikum, Bu. Ada imam Bu. Langsung. Ada no. Mereka turun. Kenapa? Ki. Itu bingung nelfonin gua katanya. Nangis tuh katanya. Lu suruh pulang katanya. Apa lu mana sih? Gua obat nggak bawa casan gua. Udah ya anterin gua. Ada bawa motor kan. Dianterin sama dia saya pulang tuh. Dianterin sama dia. Pulang. Ketok saya. Ketok. Toto apa sih saya buka pintu langsung ngejogrok lagi. Aku udah lagi bunting lagi langsung ngejogrok ketakutan gitu. Katanya apa yang gue nangis ketakutan. Iya, iya. Katanya lu parah lu bini lu gue nangis gitu lu buat pulang lah sama lu orang gua gue lobet gue kan gue udah ngetok dia nggak buka gue pulang lah kan. Nah tadi cerita besoknya itu sebelum kamu datang itu ada yang ketok-ketok ada orang aku takut akhirnya pas aku ngetok-ketok lagi aku nggak bukain. Wah ini ternyata tuh seserem itu ternyata bekas kamar mandi pantesan serem ya kan. Guanya mas gue seneng ngaji kan di tempat itu gue suka baca-bacaan gitu kan jadi gue masih aman lah gitu nggak terlalu ada yang aneh-aneh paling ketindihan gitu ya itu bini gue tuh. Kalau masalah ketindihan ya gue ada sih cerita dari teman gue cuman ya itu gue nggak bisa yang detailnya banget mas cuman teman gue pernah cerita kayak dia tuh pernah cerita ketindihan posisi dia lagi sakit deh dia lagi sakit tidur di kamar dia ngerasa tuh kayak cuma di itu mas posisi mas Apoy tidur telentangnya gini kan dia cuma kayak dipegang tangan doang cuman tangannya segede dia. Nah kalau Mas Apoy kan nggak bisa ngelihat apa itu sosoknya. Kalau dia bisa ngelihat mas saya pas dia kayak buka mata dia ada tangan gede banget nindiin dia gede terus dia ngelihat sosoknya tuh setinggi rumah dia cuman dia ngebungkuk kayak gini loh kayak giniin dia neken dia bisa ngelihat tuh dia minta tolong gak ada suaranya katanya. Nah, iya kalau tindihan gitu nggak suaranya kayak dia udah teriak sekeras-kerasnya dia nggak kayak ya udah cuma dia doang yang denger nah ditindihinnya gini mungkin dia abis itu dia baca-baca ya kayak masalah biasa baca dia merem dia rasanya tuh kayak udah langsung pernah ngimpi jatuh nggak kayak gitu iya kayak jatuh paling jatuh dia pas dia merem baca dia langsung kayak itu kayak mimpi jatuh langsung udah plong. Habis itu dia udah nggak bisa tidur lagi katanya. Takut iya gitu. Takut tidur lagi. Iya perbedaannya itu Mas Apoy kan ngeliat sosoknya itu dia bisa kayak ya kasarannya bisa dibilang kayak genderuwo lah gede kok berbulu hitam gitu dia. Gue ada satu lagi nih tindihan kalau tadi kan pas di setiap kontrakan gue ya kalau sekarang di kerjaan gue pernah kerja tuh jadi kan kalau pas di kerjaan gue itu kalau setiap malam Jumat ada pengajian yasinan kebetulan gue yang suruh baca tuh kerja di mana? Nah, sekarang sih cuman gue kalau di kita pokoknya kerjaan lah ya itu kan ada pengajian tuh setiap malam Jumat jadi setiap hari Kamis itu gue suka ketindihan tuh kan pas gue istirahat tuh asar istirahat sebenarnya kan kalau asar nggak boleh tidur katanya cuma kan gue ngantuk nih kerja gue tidur tuh berbahan besok asar gue berbahan tiduran gue ketindihannya apa ada sosok yang naik gua narik tangan kaki ditarik pasang gua tuh gua udah kayak tarik udah kayak jauh kayak keluar dari tempat gua tidur ya panik gua tarik gua suka kayak diusir kayak nggak boleh gitu kayak disuruh pergi gua ya bang jangan tidur situ mungkin ya nggak boleh tidur situ entah gua nggak boleh ngaji kali ya di situ kali ya gua sudah kesel banget kayak sama gua tetap gua baca untungnya apa ada sosok kayak ngamatin gua iya kayak harimau tapi gue nggak sosoknya kayak sosok itu kayak
kayak nyatu ke gua, Oh. kayak ngamuk-ngamuk gitu kan, kayak ngelawan kayak diusir gitu. Iya benar. Tapi gua posisi terbaca-baca itu. Ya udah nggak lama gitu, akhirnya kebangun juga, gua kebangun, kaget. Tapi gua nggak berpindah posisi, Tetap dia tetap di situ. Cuma perasaan gua tuh kayak ditarik-tarik. udah kayak ketarik jauh. Iya, udah ketarik-tarik hampir keluar dari tempat itu gitu. Nah kayak gitulah, tapi Iya. ya itu bedanya gua nggak bisa lihat. Iya benar. Itu Temen gua tuh ya, Iya. gila itu trauma kayaknya. Gua untungnya sih gua nggak pernah sumpah mas. Amit-amit lah jangan pernah. Iya. Kalau saya, gue juga alhamdulillah sudah, Iya. alhamdulillah udah nggak pernah gue Nah. namanya rapper pagi gitu. Gitu. Ya ini udah lumayan banyak juga nih Iya. ceritanya. Menitnya juga udah hampir setengah jam. Nice. Kayak kita udah ini udahin aja iya. lah. Mungkin bakalan next video ya kita bahas horor-horor lagi. Ya. Kita juga belum bahas beberapa pengalaman yang Iya, yang seru lah, Iya. seru ataupun yang lucu. Oke, mungkin cerita sesi horor kali ini sampai di sini. Mungkin ada komen-komen yang pernah ketindihan. Iya, benar. Berbagi cerita di komentar atau kirim email. Iya. Mungkin lebih ekstrim lagi ketindihannya. Iya benar. Ceritain pengalaman kalian. Atau pengalaman horor. Ketemu apa-apa gitu kan. Benar. Boleh ceritain. Oke. Sampai sini aja cerita dari kita, pengalaman kita. See you next video. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.